Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Banten berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM LPG bersubsidi. Kapolda Bengkulu menggelar doa bersama dengan anak yatim piatu dan santri Pondok Pesantren Salafiyah. Kapolres Kelungkung bersama Ketua Bayangkari Cabang Kelungkung menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok petani garam. Di informasi pertama pemirsa, Polres Badung bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap belasan kasus pencurian. Dalam pengungkapan ini sejumlah tersangka dan barang bukti berhasil diamankan. Berikut Ibda Yuni Eltari melaporkan untuk Anda. Kinerja Satuan Reskrim Polres Badung bersama Polsek Jajaran patut diapresiasi. Dalam sebulan, 15 kasus pencurian berhasil diungkap. Belasan sepeda motor hingga uang tunai berhasil disita polisi dalam pengungkapan kasus pencurian di Badung. Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di lobi Polres Badung. Polres Badung melalui Satuan Reserse Kriminal bersama dengan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus pencurian yang terjadi selama bulan April 2026. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 15 orang tersangka dari berbagai lokasi kejadian, mulai dari rumah warga, villa, kos-kosan, hingga proyek bangunan dengan modus pencurian biasa dan pemberatan. Polisi menyita barang bukti berupa belasan sepeda motor, uang tunai, telepon genggam, serta peralatan proyek. Para tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Polres Badung menegaskan komitmennya akan terus meningkatkan patroli dan penegakan hukum untuk menekan angka kriminalitas. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berperan aktif menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Dari Humas Polres Badung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Banten berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dalam operasi ini, 8 tersangka diamankan dengan barang bukti ribuan liter BBM. Berikut informasinya untuk Anda. Polda Banten melalui Ditreskrimsus bersama dengan Polres Jajaran berhasil mengungkap 6 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah. Hasil pengungkapan tersebut diumumkan langsung oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki dalam konferensi pers. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 8 tersangka yang terlibat dalam praktik ilegal. Mereka adalah AR, KR, AZ, NN, ED, AT, NM, serta RD. Pelaku membeli BBM bersubsidi secara berulang dengan kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah yang besar. Selain itu, pelaku juga memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung 12 kg untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menyita ribuan liter BBM, ratusan tabung LPG, serta berbagai peralatan dan kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Akibat praktik ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara dan denda hingga puluhan miliar rupiah. Polda Banten dan jajaran akan menindak tegas terhadap baik di bidang niaga, gas LPG maupun bahan bakar minyak, apapun jenisnya, apakah Pertalite, Pertamax Turbo, terutama termasuk solar,
kita akan tindak tegas manakala masih ada para pelaku yang dengan berbagai macam cara modus operandi, sebagaimana saya sampaikan tadi, mobil dimodif dan sebagainya, memasukkan plat nomor, barcode, menggunakan berbagai macam cara untuk mengelabui petugas-petugas di SPBU. Kita akan tindak tegas. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan ke polisi atau melalui call center 110 jika menemukan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Kalimantan Selatan, pemirsa, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap sindikat penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dalam operasi selama 29 hari, kerugian negara ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan bersama Polres jajaran berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Hasil pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan pada Senin 4 Mei 2026. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 33 tersangka dari total 35 laporan polisi. Polisi juga menyita ribuan liter BBM dan ratusan tabung gas LPG serta berbagai peralatan dan kendaraan yang digunakan pelaku. Dalam penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg, pelaku memindahkan isi LPG ke dalam kaleng gas portable untuk dijual kembali dengan keuntungan pribadi. Sementara itu, dalam penyalahgunaan BBM, pelaku memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM dalam jumlah besar dan menjualnya di atas harga resmi. Akibat praktik ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal puluhan miliar rupiah. Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan serta menghimbau masyarakat aktif melaporkan melalui layanan 110. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polda Jawa Timur memusnahkan puluhan kilogram narkotika jenis kokain. Langkah ini menjadi bukti komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Surabaya. Sebanyak 106 pengunjung menjalani tes urin dengan hasil seluruhnya negatif narkoba. Dires Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengatakan, razia ini menyasar 3 lokasi hiburan malam, yakni Kowloon di Plaza Surabaya, Valhalla Spectacle Club, dan Tembak Langit Club di Surabaya. Ditres Narkoba Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkoba. Kegiatan dilaksanakan di Mapolda Jawa Timur pada Senin 4 Mei 2026. Lebih dari 22 kg kokain dimusnahkan setelah melalui proses uji laboratorium forensik. Sejak awal tahun 2026, Polda Jawa Timur telah mengungkap ribuan kasus narkoba dengan ribuan tersangka yang berhasil diamankan. Kokain merupakan jenis narkotika yang jarang ditemukan dan menjadi perhatian serius karena nilai dan dampaknya. Temuan kokain di wilayah pesisir menjadi peringatan adanya potensi jalur masuk narkoba dari luar negeri. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan hal mencurigakan terkait narkoba. Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menyelamatkan generasi bangsa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Cecil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.